Mas Tobas, bagaimana Anda menilai respon dari Gubernur Lampung? Ya, menurut saya begini, kita dalam posisi seperti ini tidak perlu saling menyalahkan, ya. Tapi kita bicara soal ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, saya memberikan beberapa masukan sebenarnya, ya karena ini persoalannya kebanyakan jalan provinsi, kabupaten dan desa. Maka yang paling penting adalah ketika kita merumuskan kebijakan-kebijakan di daerah, kebijakan provinsi dan kabupaten, maka kita mulai sekarang sudah menyadari bahwa harapan masyarakat adalah infrastruktur harus baik. Oleh karena itu prioritas penganggaran terhadap infrastruktur harus mulai kita alokasikan sebagai satu prioritas yang penting, ya. Yang ada juga diikuti dengan perubahan paradigma. Selama ini saya juga ingin mengkritik bahwa cara pandang kita terkait dengan proses penganggaran pembangunan ini seringkali cara pikir yang jangka pendek dan melihatnya ini sekadar proyek saja. Ya, padahal kita harus punya strategi yang jangka panjang. Bagaimana infrastruktur ini bisa menunjang keinginan kita untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional sehingga bisa membantu distribusi pertanian, Lampung sebagai tempat pariwisata dengan ditunggu oleh infrastruktur, kemudian Lampung dengan UMKM yang bisa bergerak karena infrastrukturnya juga baik, sehingga UMKM yang berada di sekitar jalan yang diperbaiki itu bisa juga membuat roda ekonomi berjalan. Itu yang harusnya dipikirkan terkait dengan alokasi penganggaran, termasuk juga politik penganggaran di daerah Lampung dan mungkin juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami hal yang sama. Tapi yang paling penting juga kita ini sebagai orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan negara ini, ya telinganya tidak boleh tipis, hatinya tidak boleh mudah untuk terbakar, ya. Sekeras apapun, setidak enak apapun kritik yang diberikan kepada kita harus jadikan itu untuk lecutan bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Karena apa yang kita lakukan ini, apa yang kita miliki saat ini adalah amanah, semua berasal dari rakyat dan harus kita kembalikan kepada rakyat. Mas Tobas, terakhir ada sejumlah pihak yang mendorong supaya polisi tidak perlu memproses laporan ini. Anda setuju? Ya, tentunya kita menghormati keputusan dari pihak kepolisian untuk menilai suatu perkara. Ya tentunya setiap laporan itu didahului dengan penyelidikan. Ya, tapi dari semua masukan-masukan yang sudah diberikan, baik itu oleh Komisi 3 ataupun dari berbagai kalangan masyarakat, ditambah juga afirmasi yang tadi saya sampaikan bahwa secara substansi apa yang disampaikan oleh Bima ini adalah fakta. Ya, saya melihat sebenarnya tidak ada alasan yang cukup untuk kemudian ini diproses sampai kepada proses hukum. Tapi saya yakin betul ya polisi kita profesional tentu akan mempertimbangkan berbagai hal ini dan juga akan berpikir tidak hanya soal kriminalisasinya, ya, dan tentu juga akan bersama-sama juga dengan pemerintah provinsi untuk mendorong perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi saya setuju untuk kemudian ini tidak perlu ditindaklanjuti karena memang secara substansi tidak ada hal yang perlu untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Demikian. Baik, Mas Tobas, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.